koordinator program studi, staf pengajar, staf tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, seluruh aktivitas akademika industrial, sanak keluarga dan kerabat semua yang terkait, Bapak Ibu undangan serta seluruh hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan pidato ilmiah dengan judul Inovasi dan Teknologi Besar Berkelanjutan dari Limbah Lokal untuk mendukung konsumsi ramah lingkungan dan ekonomi sirkular. Hadirin yang dimuliakan, pada orasi ini terdapat 3 poin yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama, inovasi teknologi tetap berkelanjutan. Yang kedua, pemanfaatan limbah lokal dan untuk berkelanjutan dari karakteristiknya, serta yang ketiga, pengembangan teknologi beton berkelanjutan untuk mendukung ekonomi sirkular. Beton berkelanjutan atau sustainable concrete merupakan beton yang dibuat menggunakan bahan alternatif dan teknologi baru sehingga dapat mengurangi dampak lingkungan. Inovasi beton berkelanjutan dipicu oleh peningkatan emisi CO2 oleh industri semen atau pabrik semen sekitar 8% secara global karena proses kombinasi dan pembakaran kapur menggunakan bahan lain. Untuk setiap 1 ton produksi semen Portland dihasilkan sekitar 0,6 sampai 0,8 ton emisi CO2. Dan salah satu solusi yang bisa digunakan untuk mengurangi emisi tersebut adalah menggunakan supplementary cementitious material atau bahan pozolat. Pada beton berkelanjutan ditambahkan bahan pozolat dengan kandungan kimia bahan, jenis bahan dan teknik perawatan menjadi parameter utama. Dan untuk perancangan perlu diketahui 3 reaksi umum, yaitu reaksi hidrasi semen seperti pada beton konvensional. Kemudian reaksi kedua adalah reaksi pozolanik, yaitu bahan pozolan ditambah kalsium hidroksida dan air menghasilkan sulfur silicate hydrate. Dan yang ketiga merupakan reaksi biopolimerisasi yang mereaksikan bahan pozolan dengan larutan kimia menjadi produk alumina silikon. Dan berdasarkan 3 reaksi tersebut, saya membatasi untuk membahas 5 jenis beton berkelanjutan yang pernah kami teliti, yaitu beton blended, beton high poly, beton self-healing, beton nanoparticle, dan beton biopolimer. Pada slide dapat dilihat perbandingan mengenai jenis beton, persentase bahan pozolan, kekuatan, durabilitas, biaya, dampak lingkungan, dan kesiapan hilirisasi. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk poin kedua menyangkut pemanfaatan limbah lokal dan karakteristik beton berkelanjutan yang dihasilkan. Pada umumnya beton berkelanjutan menggunakan bahan pozolan dari bahan limbah industri, limbah tambang, limbah agroindustri. Karena pada umumnya limbah mengandung senyawa SiO2 dan Al2O3 serta CaO. Ketiga senyawa ini menjadi inti dari bahan pozolan untuk memicu reaksi pozolanik, reaksi hidrasi lanjutan, maupun reaksi biopolimerisasi. Berdasarkan data dari BPS tahun 2022, terdapat 359 industri pengolahan di Provinsi Riau dan pada umumnya memiliki limbah yang tergolong bahan pozolan. Dan hasil pemetaan kami dari 10 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Riau, ada 5 jenis senyawa, 5 jenis limbah yang mengandung senyawa pozolanik, yaitu abu terbang, abu getah, kemudian abu sawit, cangkang telur, dan kerang. Semua kajian menunjukkan bahwa limbah lokal dengan variabilitas kualitas memiliki potensi tinggi untuk beton berkelanjutan yang ramah lingkungan. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita sampai pada poin ketiga mengenai pengembangan teknologi beton berkelanjutan untuk mendukung ekonomi sirkular. Beton berkelanjutan dikenal sebagai beton ramah lingkungan atau green concrete karena mengurangi penggunaan bahan baku alami seperti batu kapur, mengurangi penggunaan energi, dan mengurangi produksi emisi CO2. Jadi konsep ramah lingkungan merupakan bagian dari strategi ekonomi sirkular dengan prinsip utama daur ulang
dan penggunaan kembali bahan baku. Dan industri konstruksi mengembangkan model tradisional ekonomi linear menjadi ekonomi sirkular yang meminimalkan dampak lingkungan. Pada slide dapat dilihat strategi tradisional dengan ekonomi sirkular dan produksi beton berkelanjutan. Salah satu strategi terkait dengan beton berkelanjutan adalah efisiensi sumber bahan baku, yaitu menggunakan limbah lokal yang selalu tersedia pada industri untuk mengganti sebagian semen. Sedangkan strategi lain seperti upaya penggunaan kembali secara adaptif dapat membantu limbah lokal untuk struktur tertentu yang memerlukan durabilitas tinggi di lingkungan industri. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan yang lain ini saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung saya untuk mencapai jabatan fungsional akademik tertinggi di Universitas Riau. Yang pertama kepada Ibu Rektor Universitas Riau, Ibu Prof. Hajar Hati, terima kasih Bu, dan para wakil rektor Dr. McFadden, Dr. Abu Hikno, dan Profesor Dr. Hermandra yang telah menentukan pengangkatan sebagai guru besar. Ketua dan anggota Senat, kemudian Dekan Fakultas Teknik periode 2021-2025 Profesor Dr. Adira Aziz dan para wakil dekan, Prof. Dura, Dr. Yohanes Gergal, dan Prof. Azrieni, serta dekan periodenya Profesor Dr. Azrieni yang selalu mendorong saya dalam pengumpulan guru besar sehingga saya dapat mencapai yang pada hari ini. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat periode 2026 Profesor Dr. Mubarak dan Ibu Sekretaris Dr. Hamidah Firdaus, serta Ketua Lembaga Penelitian periode sebelumnya Profesor Dr. Almasdi Raza yang telah memberi semangat dan kemudahan bagi saya sehingga dapat mempersiapkan diri untuk pengajuan. Kemudian Ketua Kantor Urusan Internasional periode 2011-2015 Profesor Dr. Amir Awali dan Sekretaris Tahun Dr. Yeni Olivia serta staf. Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Dr. Alex Kurniawandi dan Sekretaris Jurusan Adi Hendri. Kemudian Ketua Jurusan Teknik Sipil periode sebelumnya Dr. Gunawan Witono. Tapi nggak ada Seluruh dosen di grup riset dan konten, kemudian kenapa dengan dekan kenapa? Apa sebab dekan teknik orang tua dulu saya membesarkan dan selalu memanjakan saya Itu di fakultas nanti. Ada orang lagi tua acara yang di selalu fakultas. siap membantu saya mendengarkan curhatan saya dan menunggu dengan sabar saat saya mengejar cita-cita dan dengan tulus mendoakan saya agar menjadi seorang guru besar yang amanah dan selalu diberi keberkahan. Amin. Terima kasih juga kepada suami tercinta Dr. Gunawan Witono yang selalu mendampingi tanpa lelah dan mengajarkan banyak kebaikan dalam hidup. Terima kasih atas kesabaran, keikhlasan dan kasih sayang yang dimiliki bagi saya. Kedua adik saya Paulina Andri dan Wahyudi yang selalu menyemangati dan menyediakan waktu. Keluarga besar Haji Bagarudin, Haji Halimah yang kamu beri semangat. Keluarga besar Haji Wadiono dan Haji Supiani, semua kakak ipar dan adik ipar. Kemudian kepada teman-teman di jurusan Graduate Prodi, S1 Teknik Sipil, Prodi S2. Terima kasih atas hubungannya selama ini dan juga persahabatan yang juga dengan Profesor Dr. Rosalinda yang tahu menyediakan waktu. Alhamdulillah hari ini kami dapat pengumuman guru besar bersama. Saya menyampaikan kepada tingginya untuk kolega, sahabat, kerabat, teman, dan para hadirin yang berkenan hadir pada upacara pengumuman kami. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan Bapak Ibu dengan balasan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru besar, silakan kembali ke depan.